Nah, berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tahapan pemrosesan akhir sampah adalah mengembalikan kembali sampah ke media lingkungan, namun harus aman bagi manusia dan lingkungannya. Sekilas info TPST Piungan. Yang pertama, TPST Piungan terletak di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kemudian yang kedua, tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Piungan itu pada dasarnya terbentuk sebagai salah satu upaya menanggulangi masalah sampah. Yang ketiga, pengelolaan TPST Piungan dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa. Dan yang keempat, keberadaan TPST Piungan sebagai salah satu barang publik dapat menimbulkan eksternalitas baik positif maupun negatif. Adapun permasalahan tempat pengelolaan sampah terpadu, yang pertama permasalahan lingkungan, yang kedua perizinan TPST Piungan, yang ketiga metode pengelolaan sampah. Yang pertama permasalahan lingkungan. Sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, saat ini sekitar 550 ton per hari sampah yang ditangani, diangkut, dan ditampung di TPST Piungan. Mulai dari sampah tempat tinggal seperti sisa-sisa makanan, kertas, plastik, logam, bahkan sampah yang berukuran besar seperti pohon yang tumbang atau barang rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi seperti TV rusak, mesin cuci rusak, dan lain sebagainya. Kemudian ada sampah dari daerah komersial seperti sampah dari pertokoan, pasar, hotel, dan lain sebagainya. Adapun sampah institusi yang biasa berasal dari kegiatan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga masyarakat, dan sebagainya. Kemudian ada lagi sampah kota. Sampah ini umumnya berasal dari kegiatan industri. Bayangkan saja semua sampah yang telah disebutkan tadi bertumpuk di satu lokasi saja, pasti akan sangat mengganggu populasi lain di sekitarnya hingga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Masyarakat biasanya menyebutnya dengan gunung sampah, di mana TPST menimbulkan bau yang tidak sedap hingga penyakit dengan mudah menyerang warga sekitar. Berdasarkan penduduk yang tinggal di daerah sana, satu desa akan merasakan bau menyengat dari TPST ini. Tidak hanya masalah bau yang menyengat, ada pula banjir air lindi kurang lebih 30 cm. Banjir yang menimpa warga pada pertengahan Desember 2021 terhitung lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Ketinggian banjir itu disinyalir karena penutupan saluran irigasi aliran lindi yang berada di puncak gunung sampah. Air lindi adalah satu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah. Menurut saksi, apabila air tidak diolah dengan benar bisa berdampak pada kesehatan warga sekitar. Warga mengaku kerap mengalami sesak napas. Kemudian truk pengangkut tanah untuk penimbunan di TPST Piungan menyebabkan debu berterbangan sehingga turut mengganggu pernapasan warga. Terlebih lagi jika ada anak kecil di rumah. Kondisi tersebut bisa semakin parah ketika terkena sinar matahari di mana debunya akan masuk ke dalam rumah. Kemudian, peristiwa banjir bukan hanya menenggelamkan pemukiman semata. Banjir pada Desember 2021 itu juga menerjang sumur yang selama ini digunakan sejumlah warga untuk memenuhi pasokan air rumah tangga. Perasaan khawatir akan tercemarnya sumur menggelanya di benak sebagian besar warga. Di tengah kekhawatiran ini, sejumlah warga mesti beralih menggunakan perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memasok kebutuhan air rumah tangga. Tapi beralihnya pasokan air tidak serta-merta menghentikan warga untuk kembali memanfaatkan air sumur. Nah, dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, pada akhirnya warga melakukan aksi dan
memasang tumpukan batu untuk menutup akses menuju TPST. Hal itu akan terus dilakukan hingga masyarakat bisa beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selanjutnya, warga memasang spanduk bertuliskan, "Kami menolak keras transisi pembuangan sampah tutup permanen TPST Piungan," dan memasang tumpukan batu untuk menghalangi kendaraan bermuatan sampah masuk ke TPST. Warga menolak transisi pembuangan sampah dan ke lahan baru dan menutup akses ke TPST Piungan karena dampak lingkungan itu tidak pernah diperhatikan. Kemudian, warga mempertanyakan terkait perizinan TPST ini, apakah perizinan untuk pengolahan ataukah perizinan untuk pembuangan. Salah satu warga bersaksi bahwa perizinannya adalah pengolahan bukan pembuangan, tetapi sejak tahun 1996 sampai 2012 dan sampai 2022 itu terus diperpanjang perizinannya pengolahan, tapi dalam kenyataannya untuk pembuangan. Kemudian sebenarnya kontrak sudah habis per Maret 2022, karena itu sampai Mei sampai saat ini pun pembuangan sampah di TPST Piungan dikatakan ilegal. Kemudian permasalahan berikutnya, kesalahan dalam mengambil metode pengolahan sampah. Metode pengolahan sampah di TPST Piungan ini adalah sanitary landfill method, yaitu sistem pembuangan sampah dengan menimbun lapisan sampah dengan tanah setiap harinya. Penggunaan metode tersebut dinilai tidak efektif karena sampah yang ada tidak akan hilang, tapi cenderung menumpuk, di mana luas dari area penimbunan sendiri tidak bertambah, sehingga tetap menjadi penumpukan sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Berdasarkan data di atas, saat ini sekitar 550 ton per hari sampah yang diangkut dan ditampung di TPST Piungan. Volume sampah pun tersebut akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri, serta banyaknya jumlah penduduk yang bertambah. Berikutnya, pada slide ini kita akan membahas terkait analisis eksternalitas TPST Piungan. Bahwasannya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam menangani masalah sampah adalah dengan mendirikan tempat pengelolaan sampah terpadu, yang salah satunya yaitu TPST Piungan. TPST ini sendiri merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah, sehingga bisa dibilang pengelolaan sampah juga merupakan suatu barang publik. Salah satu karakteristik dari barang publik adalah barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan bisa dikonsumsi bersama, tetapi dapat juga terjadi kepadatan, serta dapat dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah. Sampah yang diangkut ke TPST Piungan itu berasal dari Kabupaten Bantul, Sleman, dan juga Kota Yogyakarta. Sampah yang diangkut TPST Piungan terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Keberadaan TPST Piungan ini sendiri sebagai salah satu barang publik dapat menimbulkan eksternalitas baik positif maupun negatif. Lokasi TPST Piungan yang berdekatan dengan pemukiman warga, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar TPST Piungan menerima berbagai eksternalitas akibat keberadaan TPST tersebut. Eksternalitas itu merupakan sebuah keterkaitan antara suatu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang tidak melalui mekanisme pasar, di mana dari kegiatan tersebut menimbulkan manfaat dan biaya bagi pihak di luar pelaksana kegiatan. Walaupun TPST merupakan barang publik yang umumnya memberikan eksternalitas positif, namun dalam kenyataannya TPST Piungan ini menimbulkan dua efek eksternalitas positif dan negatif, yang mana masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian, sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam. Keuntungan positif atau eksternalitas positif dari TPST Piungan ini yaitu diestimasi menggunakan analisis pendapatan dan juga analisis nilai tambah yang diterima secara langsung oleh masyarakat yang bekerja sebagai pemulung, pengepul, ternak, karyawan TPST, dan juga bentuk jasa seperti warung makan, sopir, dan lain sebagainya.
Kemudian eksternalitas negatif yang diterima itu dihitung menggunakan estimasi metode cost of illness atau biaya pengobatan yang dikeluarkan akibat adanya pencemaran, dan yang kedua replacement cost atau biaya pengganti. Selanjutnya, pemaparan terkait eksternalitas positif yang diterima masyarakat. Keberadaan TPST Piungan menimbulkan eksternalitas positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar TPST. Eksternalitas positif yang diterima antara lain terbukanya lapangan pekerjaan baru, sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan penghasilan bersumber dari keberadaan TPST. Pekerjaan tersebut antara lain pemulung, pengepul, buruh pengepul, karyawan TPST, dan peternak. Selain itu, juga meningkatkan tumbuhnya lapangan usaha baru, seperti jasa pengangkut sampah, warung makanan, dan jasa sopir. Dalam estimasi nilai eksternalitas positif ini, yang diperhitungkan hanyalah manfaat langsung yang diterima masyarakat dari TPST. Analisis yang pertama yaitu analisis pendapatan. Analisis pendapatan ini dihitung dengan rumus P sama dengan TR dikurangi dengan TC. TR sendiri itu total penerimaan dan TC adalah total biaya. Dari perhitungan sebelumnya, yaitu perhitungan pendapatan yang bersumber secara langsung yang diterima oleh masyarakat, sekarang kita akan menghitung estimasi total eksternalitas positif dihitung dengan estimasi total. Estimasi total ini diperoleh dari rata-rata pendapatan masyarakat yang bersumber dari TPST Piungan. Dan berikut adalah tabel dari pendapatan bersumber langsung dari TPST Piungan, yang mana dari tabel pendapatan bersumber langsung dari TPST Piungan ini, kita bisa melihat bahwa total eksternalitas positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu sebesar Rp109.847.940 per tahun, atau per bulannya berkisar 9 juta. Kemudian, analisis yang selanjutnya yaitu analisis nilai tambah. Analisis nilai tambah ini digunakan untuk mengetahui nilai tambah sampah anorganik dari TPST Piungan dalam kegiatan daur ulang sampah yang diterima oleh pemulung dan juga pengepul. Nilai tambah suatu produk adalah perbedaan nilai serta penambahan nilai suatu produk setelah mengalami proses pengolahan dalam suatu proses produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat diartikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya tidak termasuk tenaga kerja. Dalam analisis nilai tambah sampah organik dari TPST Piungan ini dapat digunakan rumus nilai tambah sebagai berikut. NTP sama dengan NA dikurangi BP plus BP plus BBP sama dengan NA dikurangi oleh BA. Dengan keterangan sebagai berikut, NTP sebagai nilai tambah dalam rupiah, NA adalah nilai akhir, BA adalah nilai antara, BP adalah biaya bahan baku, dan BP adalah biaya penyusutan alat, dan yang terakhir BBP adalah biaya bahan penolong. Daur ulang sampah ini berimplikasi pada adanya nilai tambah dari sampah tersebut, sehingga harga jual dari sampah menjadi lebih tinggi daripada sampah tersebut. Sehingga kita bisa melihat di sini terdapat rantai nilai sampah plastik yang mulanya dari pemulung, kemudian ke pengepul kecil, dilanjutkan ke pengepul besar, dan berakhir di pabrik daur ulang sampah, yang nilai dari harga jual itu semakin bertambah. Berikutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai penerimaan
yang diterima oleh pemulung dan juga pengepul. Yang pertama pada tabel 8, penerimaan yang diterima pemulung dari adanya TPST piungan. Perhitungan analisis nilai tambah dari sampah ini dihitung dari adanya penerimaan dikurangi dengan biaya penyusutan alat, yaitu sebesar Rp184.394 per minggunya, dengan jumlah sampah rata-rata sebanyak 291,4 kg per minggu. Maka nilai tambah dari sampah adalah sebesar Rp632 per kilogram. Artinya untuk setiap 1 kg sampah dari TPST piungan dapat memberikan penambahan nilai sebesar Rp632 per pemulung. Kemudian yang kedua adalah perhitungan penerimaan yang diterima oleh pengepul. Perhitungan analisis nilai tambah usaha daur ulang sampah yang dilakukan pengepul itu dihitung dari total penerimaan dikurangi dengan biaya bahan baku dengan hasil sebesar Rp1.896.968 per minggu. Dengan jumlah bahan baku rata-rata sampah sebanyak 4.839 kilo per minggu. Maka nilai tambah dari sampah adalah sebesar Rp392 per kilo. Artinya untuk setiap 1 kg bahan baku sampah dari pemulung dapat memberikan penambahan nilai sebesar Rp392 pada pemulung. Usaha pemanfaatan sampah anorganik dari TPST piungan ini selain bisa mengurangi jumlah timbunan sampah, juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, adanya pemulung dan pengepul sampah ini masih belum bisa menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan dari efek adanya TPST, karena hanya sampah anorganik sebesar 18.737 kilo yang dihitung dari 291,5 kg per minggu atau 41,7 kg per hari dikalikan dengan 450 pemulung yang mengambil sampah setiap harinya di TPST. Padahal produksi sampahnya sehari di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri adalah per 2018 sebesar 644 ton per hari. Dan volume sampah yang ditangani atau volume yang ditampung oleh TPST piungan sendiri adalah 549 ton per hari. Sehingga masih banyak sampah yang terus tertimbun di TPST piungan. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai eksternalitas negatif yang diterima oleh masyarakat sekitar TPST. Eksternalitas negatif yang pertama itu dihitung dengan menggunakan biaya pengganti atau replacement cost. Biaya pengganti ini digunakan untuk mengestimasi eksternalitas negatif akibat tercemarnya air sumber warga, yang nantinya menimbulkan biaya pengganti untuk air bersih yang diterima. Biaya pengganti untuk memperoleh air ini dihitung dengan cara atau dengan rumus TP air sama dengan jumlah dari BA. BA sendiri adalah biaya pembelian air bersih atau rumah tangga per tahunnya. Adapun sumber air bersih yang digunakan masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut. Sebagian besar masyarakat, yakni sebanyak 104 keluarga atau 87%, itu memenuhi kebutuhan air bersih hanya dari PDAM. Dikarenakan sebagian besar air sumur yang dimiliki masyarakat sudah tidak bisa digunakan karena adanya pencemaran air oleh TPST piungan. Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran rata-rata masyarakat untuk kebutuhan air. Kemudian, pada tabel selanjutnya,
di sini adalah tabel biaya pengganti air konsumsi dari PDAM galon dan juga air mineral kemasan yang diperoleh dari 112 responden, yang mana 107 responden itu menggunakan sumber air PDAM, 3 responden menggunakan galon, 2 responden menggunakan tangki, dan juga 1 responden itu menggunakan air mineral, yang mana total biaya konsumsi air bersih yang dikeluarkan per tahunnya yaitu 58 juta. Berikutnya, eksternalitas negatif yang kedua dihitung dengan menggunakan metode cost of illness atau biaya pengobatan. Biaya pengobatan ini ditanggung oleh masyarakat untuk mengobati penyakit yang mereka derita akibat nyamuk, lalat, pencemaran udara, dan juga pencemaran air, serta sumber-sumber penyakit lainnya yang berasal dari TPST Piungan. Total biaya yang dihitung hanyalah biaya secara langsung yang diterima oleh masyarakat. Berikut di bawah ini adalah rumus untuk menghitung biaya total pengobatan per tahunnya. Eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari adanya TPST Piungan antara lain seperti pencemaran air, pencemaran udara, penyakit seperti lalat dan nyamuk. Tidak dapat dipungkiri jika dengan adanya dampak dari TPST Piungan secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan. Berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit Raja Wali Citra, mayoritas penyakit yang sering diderita oleh masyarakat adalah seperti ISPA, mialgia, dermatitis, dispepsia, dan juga sakit kepala. Estimasi nilai eksternalitas terhadap peningkatan biaya berobat akibat pencemaran yang terjadi di sekitar lokasi TPST Piungan itu cukup sulit dilakukan karena adanya kebijakan pengobatan gratis dari pihak TPST Piungan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Raja Wali Citra. Namun, pengobatan gratis ini hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yang terkadang masyarakat menderita sakit di luar waktu adanya pengobatan gratis tersebut, sehingga masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya pengobatan. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pengobatan gratis adalah sebagai berikut yang terdapat di 2 tabel, yaitu yang pertama, biaya pengobatan gratis bagi warga masyarakat sekitar TPST Piungan pada tahun 2015 itu sebesar 17 juta dan pada tahun 2016 itu sebesar 18 juta. Selanjutnya pada tabel di bawahnya, biaya pengobatan responden akibat pencemaran dari TPST Piungan di tahun 2016 dengan jenis penyakit tertentu. Yang pertama, ISPA. Dari 35 penderita, total biaya pengobatan per tahunnya yaitu Rp12.455.000. Dan juga yang menderita penyakit kulit itu per tahunnya sebesar Rp490.000 dengan total Rp12.945.000. Dalam penelitian ini, biaya pengobatan setiap penyakit itu dihitung berdasarkan biaya pengobatan yang dikeluarkan dalam satu keluarga. Tidak hanya biaya pengobatan untuk satu responden saja, tetapi juga biaya pengobatan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan responden. Dan jika dihitung secara keseluruhan, dari total nilai eksternalitas negatif TPST Piungan berdasarkan biaya pengganti sebesar Rp58.398.000 dan juga biaya pengobatan sebesar Rp12.945.000, total nilai kerugian masyarakat
dari adanya TPST Piungan yaitu sebesar Rp71.343.000 per tahunnya. Jika melihat berbagai persoalan sampah yang ada, apakah pemerintah tidak serius dalam menangani persoalan sampah? Kemudian, apa saja langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah untuk menangani problematika sampah yang ada di TPST Piungan? Upaya pemerintah yang pertama adalah perluasan kawasan. Upaya perluasan kawasan ini bertujuan untuk menanggulangi peningkatan produksi sampah di Yogyakarta yang pada setiap tahunnya pasti mengalami peningkatan. Yang kedua adalah relokasi hunian. Relokasi hunian ini adalah bentuk dari alternatif ketika TPST Piungan itu melakukan perluasan kawasan, sehingga daerah kawasan TPST itu steril dari hunian masyarakat, yang nantinya akan mengurangi efek lingkungan atau efek kesehatan yang diterima oleh masyarakat sekitar TPST. Selanjutnya, upaya pemerintah yang ketiga yaitu teknologi ramah lingkungan. Untuk mendukung pengelolaan sampah yang ada di TPST Piungan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah di TPST Piungan. Kemudian yang keempat adalah kebijakan pengobatan gratis. Kebijakan pengobatan gratis ini dilakukan dengan kerjasama antara pihak TPST Piungan dengan Rumah Sakit Raja Wali Citra. Namun pengobatannya hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 kali dalam setahun. Dan itu belum bisa secara menyeluruh menanggung semua beban atau biaya pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat. Setelah pemaparan mengenai penjelasan terkait TPST, permasalahan dan upaya yang ada, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai solusi dan rekomendasi yang diberikan oleh kelompok kami. Untuk solusi sendiri ada 4, yaitu yang pertama, dengan adanya transparansi pengelolaan dan perubahan pola pengelolaan TPST. Transparansi sendiri menjadi penting untuk dilakukan guna meminimalisir hadirnya gap informasi di antara kedua pihak. Di samping itu, transparansi juga memungkinkan warga untuk mengawal secara bersama-sama mengenai proses pelaksanaan proyek sehingga dapat meminimalisir hadirnya persoalan baru. Yang kedua yaitu perluasan atau transisi kawasan TPST. Perluasan TPST Piungan menjadi hal yang paling efektif saat ini yang untuk kemudian dipikirkan inovasi kedepannya. Selain mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi sampah, pemindahan lokasi TPST sendiri juga belum tentu memiliki dampak yang baik, bahkan mungkin akan menciptakan daerah kumuh baru. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan perlu dilakukan dalam pengolahan sampah di TPST tersebut. Tak seperti saat ini yang hanya ditumpuk, sehingga dampak lingkungan itu semakin diminimalisir dan mempercepat proses pembangunan pengolahan sampah. Dengan adanya KPBU atau kerjasama pemerintahan dan badan usaha, diharapkan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan dapat segera terwujudkan sehingga pengolahan sampah kedepannya akan lebih efektif dan tentunya minimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah perlu lebih mendukung adanya bank sampah untuk mengurangi sampah masuk ke TPST. Penguatan bank sampah sendiri perlu dilakukan untuk meminimalisir masuknya sampah ke TPST. Salah satu caranya yaitu dengan dilakukan monitoring yang mana dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan dan keberlanjutan bank sampah dalam mengelola sampah di setiap pos bank sampah yang ada, agar tetap berjalan dengan semestinya dan masyarakat tentunya dapat diajak bekerja sama dalam mengolah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai rekomendasi. Untuk rekomendasi dari kelompok kami sendiri ada 2. Yang pertama yaitu dengan adanya penyediaan dan kondisi fasilitas sarana dan prasarana sebaiknya diperhatikan kembali sehingga dapat memenuhi kegiatan operasional di TPST Piungan. Dan yang kedua yaitu aspek teknik dan operasional di TPST Piungan harus
digiatkan sehingga pelaksanaan dan keberlanjutan dapat berjalan lebih baik. Demikian pemaparan review kami mengenai eksternalitas yang ada di TPST Piungan Bantul. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.